Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Borneo Football Club akhirnya sadar juga. Nadeo resmi dilepas dan Legowo Lillipali tak dipanggil timnas Indonesia. Borneo Football Club akhirnya melepas pemainnya, yakni Nadeo Argawinta ke timnas Indonesia. Dukungan dan motivasi diberikan kepada sang kiper agar bisa membawa tim merah putih melaju ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Merespons pemanggilan ini, Borneo Football Club dengan senang hati melepas pemainnya. Nadeo Argawinata mendapat pemanggilan timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Brunei Darussalam, tulis Borneo Football Club dalam pernyataannya melalui Instagram resmi klub. Motivasi tinggi yang diberikan kepada mantan kiper Bali United tersebut yakni agar Nadeo bisa membawa tim tampil garang. Kasih lolos fase berikutnya, Nadeo Argawinta menyala, tegasnya. Dukungan dan motivasi ini diberikan kepada Nadeo terlepas dengan huru-hara yang sebelumnya terjadi dari bos Borneo Football Club. Seperti diketahui, belum lama ini bos Borneo Football Club, Nabil Hussein, melempar kritikan keras kepada pelatih Shin Tae-yong. TC Timnas Indonesia Senior resmi digelar hari ini. Sandy Walsh juga sudah tiba di Indonesia. Dalam dua unggahan stories, Sandy Walsh menerangkan posisinya terkini sedang di Bandara Brussels, Belgia. Hal ini diketahui melalui tautan lokasi yang disematkan pemain 28 tahun itu. Berlanjut, Sandy Walsh menggambarkan dirinya sedang di bangku penumpang pesawat menghadap keluar. Ia membocorkan tujuan penerbangannya, yakni ke Indonesia. Yap, hari ini 9 Oktober 2023 memang jadwal resmi TC Timnas Senior jelang melawan Brunei Darussalam. Di sisi lain, yes, alhamdulillah. Terima kasih Erick Thohir telah kabulkan doa publik untuk perpanjang kontrak Shin Tae-yong. Ini penjelasannya detailnya. Sejatinya kontrak Shin bersama Timnas Indonesia kan berakhir pada penghujung Desember 2023. Akan tetapi arsitek berusia 53 tahun itu ditugaskan untuk memimpin skuad Garuda di Piala Asia 2023 yang akan digelar di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Itu artinya kontrak Shin diperpanjang selama kurang lebih hingga 2 bulan. Namun baru-baru ini Erick buka suara terkait kepastian masa depan sang pelatih. Awalnya Erick ditanya soal apakah hasil Timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2024 akan mempengaruhi nasib Shin. Ia menjawab PSSI memiliki komitmen terkait kontrak pelatih hingga Juni 2024. Coach Shin, kita punya komitmen sampai Juni 2024, ungkap Erick. Namun lanjut Erick, pihaknya akan memutuskan kepastian masa depan Shin setelah sang pelatih menukangi Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Ia akan mempertimbangkan bagaimana pencapaian di ajang 4 tahunan tersebut. Jadi penilaian saya untuk Coach Shin itu nanti di Qatar Piala Asia 2023. Yang senior Timnas Indonesia, jelas Erick. Alhamdulillah ya guys. Sudah disimpulkan kontrak STY resmi diperpanjang hingga tahun depan. Bung Akmal dan Bung Towel auto menangis kejang usai disikat pernyataan keras Asnawi. Bintang tim nasional Indonesia Asnawi Mangkuala membeberkan targetnya bersama skuad Garuda di Piala Asia 2023 nanti. Timnas Indonesia berhasil lolos kualifikasi Piala Asia setelah finish sebagai runner-up grup A, dan Asnawi mengungkapkan kalau dia ingin membawa skuad Garuda melaju ke fase gugur.
Pemain Jeonnam Dragons tersebut juga membandingkan Piala Asia dan Piala AFF. Menurutnya, Piala Asia akan lebih membuat Indonesia dikenal supaya para pemain bisa dilirik tidak hanya tim-tim di negara ASEAN saja, tapi juga se-Asia. Targetnya bisa lolos fase grup. Piala Asia nih lebih bergengsi. Jadi di Piala Asia ini kita bisa lebih dikenal klub-klub luar. Kalau Piala AFF kan ASEAN saja, Korea nggak nonton, ucap Asnawi di saluran YouTube Sport 77. Jadi tim-tim di Asia ini bisa lihat kualitas pemain-pemain Indonesia. Kalau Piala AFF kan memang circle-nya cuma di ASEAN saja, jadi tim-tim di Jepang, Korea nggak melihat dan nggak peduli dengan turnamen itu. Tapi bergengsinya sangat besar di Indonesia, ujar Asnawi. Kapok mampus. 11 pemain Vietnam terbukti lakukan judi pengaturan skor, FIFA murka dan beri hukuman berat ini. Para pemain muda Vietnam yang berjumlah 11 orang itu menerima sanksi keras FIFA setelah membela Dong Thap karena melakukan pengaturan skor. Dari 11 pemain yang kena sanksi FIFA ini, Huynh Van Thien yang paling tinggi hukumannya dari FIFA. Van Thien dilarang main di seluruh dunia selama 5 tahun. Huynh Van Thien dilarang berpartisipasi dalam kegiatan sepak bola di seluruh dunia hingga 11 Mei 2025. Kami telah menerima pemberitahuan FIFA, kata Sekretaris Jenderal VFF, Le Hoai An. Keputusan FIFA adalah untuk meningkatkan cakupan disiplin kepada dunia setelah Komite Disiplin VFF hanya melarang para pemain untuk bersaing dalam turnamen yang diselenggarakan oleh VFF, tuturnya. Van Thien menerima sanksi terberat karena menjadi pemimpin dan memikat para pemain lainnya melakukan perbuatan terlarang pengaturan skor ini. 10 pemain yang lain ini adalah Nguyen Hat Truong, Nguyen An Phat, Pho Min Trong, Len Hut Hui, Giang So Nyik, dan Tran Huong Hia. Lalu, Chow Tehon Hoai, Duong Fulin, Khatan Tai, dan Tran Min. Tentu timnas Indonesia dan Erick Thohir harus belajar dari kasus ini meskipun ini kejadian lama. Soalnya ini kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah dekat. Wajib hati-hati.